Hari ini aku gajian. Mari kita lihat apakah gajianku sudah masuk. Wah, sudah masuk. Tapi gaji ini itu ada sejarahnya nggak ya? Mari kita lihat. Saya selalu nangkrin. Lupa, euy. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia didasari dengan adanya Renaissance, yang mana Renaissance merupakan suatu kegiatan ataupun perubahan di bangsa Eropa yang menandai dengan adanya perubahan masyarakat Eropa yang memahami bahwasanya bumi itu bulat dan bumi itu mengitari matahari. Kemudian penemuan teknologi mesin uap yang ada di bangsa Eropa menyebabkan mereka berupaya untuk keluar dari zona nyaman mereka, serta adanya pengaruh kekuasaan Islam di dalam penguasaan Konstantinopel membuat mereka akhirnya bersemangat di dalam 3G. Kemudian, peninggalan daripada bangsa Barat yang datang ke Nusantara, kita dapat melihat seperti video yang kita lihat, yaitu Kota Tua merupakan salah satu instrumen ataupun peninggalan kebudayaan daripada bangsa Eropa. Kemudian, alat musik keroncong juga merupakan salah satu peninggalan daripada bangsa Eropa, serta penggunaan bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari seperti kata bendera, gereja, dan juga lemari merupakan salah satu peninggalan bahasa daripada bahasa Portugis. Kemudian pistol, sendal, dan juga kelas merupakan salah satu peninggalan daripada bangsa Belanda. Peninggalan daripada kehadiran bangsa Barat di Nusantara dapat kita lihat dengan adanya peninggalan hukum yang diberikan oleh bangsa Barat. Kita dapat melihat di Indonesia terdapat hukum pidana dan juga KUHP Perdata seperti yang kita lihat seperti onslaught, yaitu lepas dari segala tuntutan hukum, dan juga gizling yang memiliki makna yaitu penyanderaan. Hingga saat ini hukum tersebut masih diimplementasikan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang diberikan oleh adanya kehadiran bangsa Eropa di Nusantara dapat kita lihat seperti adanya 3 sistem yang diimplementasikan di Nusantara, seperti pemerintahan Kultuur, yang mana sistem pemerintahan ini murni dimiliki oleh kolonial Belanda. Kemudian sistem Binnenlandbestuur, yang mana terdapat gubernur jenderal yang di bawahnya ada residen, asisten residen, kontelor, dan juga asisten kontelor. Dan juga ada yang murni dimiliki oleh pemerintah pribumi yang dipimpin oleh bupati, patih, kemudian di bawahnya wedana, serta asisten wedana. Dampak lainnya daripada kehadiran bangsa Barat di Nusantara, kita dapat melihat pada dampak teknologi. Bangsa Barat membawa teknologi yaitu berupa mesin uap yang dapat kita lihat dengan adanya sistem perkeretapian di Indonesia, dan juga sistem-sistem ekonomi seperti liberalisme yang diimplementasikan juga di Indonesia. Kemudian dengan adanya kehadiran teknologi membuat Indonesia lepas daripada tenaga manusia secara penuh, sehingga tidak membutuhkan seluruh kekuatan manusia di dalam pergerakan sistem baik ekonomi maupun teknologi. Bangsa Eropa memiliki dampak termasuk dalam sektor ekonomi. Kita mengenal bahwasanya bangsa Eropa telah memberikan dampak terhadap adanya ekonomi uang, kemudian sistem kontrak kerja yang sampai saat ini kita dapat melihat efeknya, serta sistem sewa tanah yang mana Belanda ataupun bangsa Eropa lainnya ketika ingin mendapatkan suatu wilayah maka mereka akan membayar untuk mendapatkan wilayah tersebut. Kemudian sistem upah yang kita dapat lihat bahwasanya sampai saat ini sistem perupahan yang dahulunya tidak ada di Indonesia, akhirnya setelah adanya dampak dari bangsa Barat, Indonesia mengenal sistem upah, serta Indonesia mengenal komoditas-komoditas penting yang dapat dijual ke luar negeri, sehingga ini menjadi salah satu dampak yang diberikan oleh bangsa Eropa terhadap Nusantara. Dampak daripada kehadiran bangsa Eropa dapat kita lihat dengan kehidupan sosial masyarakat.
yang mana pada awal kehadiran bangsa Eropa, kita dapat melihat sistem pendidikan hanya diberikan kepada bangsa Eropa dan tidak diberikan kepada masyarakat pribumi. Setelah 1854, akhirnya seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati, tetapi hanya orang-orang dari bangsawan yang dapat menikmati sistem sekolah dengan dibedakan daripada bangsa Eropa pada umumnya. Tetapi ini merupakan salah satu titik baik bagi Indonesia untuk mengenyam pendidikan, setidaknya dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, walaupun dengan maksud dapat dijadikan pekerja murah oleh kolonial Belanda, tetapi hal ini menjadi semangat pembangkit untuk masyarakat Indonesia di dalam perkembangan dan juga kemajuan Indonesia. Oh, ada sejarahnya rupanya. Ya udahlah, semoga video yang tadi udah ditonton bisa berguna untuk wawasan dan juga pengetahuan bagi kita semua. Dadah.